Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back again with me, Irin Yusisar, dan I'm so happy because hari ini adalah hari dimana saya akan menjalankan siklus terakhir di KKN 2021. Yes, tapi I could say siklus terakhir ini cukup spesial. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat, kalau dari siklus pertama sampai siklus kedua itu kita mewawancarai narasumber perihal permasalahan mereka atau kendala yang mereka hadapi selama melakukan pembelajaran secara online. Nah, sedangkan di siklus ketiga ini kita mewawancarai UMKM di sekitar tempat tinggal kita mengenai entah itu tentang kendala yang mereka hadapi selama berjualan, atau kendala apa yang mereka hadapi, atau keluh kesah mereka selama berjualan di masa pandemi ini. Nah, untuk mengetahui apa saja permasalahan dari para pelaku UMKM yang tinggal di sekitar tempat tinggal saya, tentu saja saya harus melakukan kegiatan wawancara. Dan untuk melakukan kegiatan wawancara, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan tentunya. Yang pertama adalah handphone yang saya gunakan saat ini. Yang kedua adalah list pertanyaan yang sudah saya siapkan di dalam buku notes. Yang ketiga adalah tripod. Dan yang terakhir adalah narasumber. Nah, untuk narasumbernya sendiri, seperti yang tadi sudah saya mention atau sudah saya sebutkan, adalah para pelaku UMKM yang tinggal di sekitar rumah saya. Dan saya memilih 2 orang pelaku UMKM. Oke, sekarang karena saya sudah siap, sudah ready dengan jas alma mater tercinta dan sudah rapi juga, so let's get started. Siklus ketiga KKN 2021. Yang di belakang ada untuk berhadapan itu. Oke, di berhadapan di belakang tuh ada kursi yang berhadapan kayak pigeon itu, tapi Avanza kan. Ibu, Assalamualaikum, selamat sore, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Irin Yusisar dari IKIP Siliwangi, Pendidikan Bahasa Inggris. Kebetulan saya dapat tugas wawancara dari kampus, dapat tugas KKN maksudnya dari kampus buat wawancara UMKM di sekitar Marga Asih sini. Makanya saya datang ke sini. Nah, kebetulan kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Ibu Mardani. Ibu Mardani. Ibu sudah berjualan di sini dari tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2012. 2012 Ya. Sampai sekarang. Ya. Berarti hampir 9 tahun ya, Bu? Iya. 9 tahun. Gini, Bu. Kan sekarang tuh kita lagi dalam masa pandemi COVID-19 ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu selama Ibu berjualan dari sebelum adanya pandemi sampai sekarang adanya pandemi, kira-kira perbedaan yang Ibu rasakan apa, Bu? Perbedaannya? Tentang apa, ekonominya, tentang pemasukannya, income-nya apa? Tentang income-nya atau tentang barangnya yang misalkan karena pandemi ini ada beberapa barang yang susah didapetin. Iya. Atau gimana?
Kalau sebelumnya kan aksesnya luas ya. Eh, kalau misalkan toko-toko apa bahan makanan kan buka 24 jam. Begitu ada lockdown itu corona, otomatis kalau malam tuh tutup. Malam tutup. Jadi itu rumah-rumah beku gitu bang yang jualan apa bangsanya seafood, sosis, bakso itu kalau malam tutup. Jadi otomatis kita cari di luar apa adanya sedapatnya. Itu. Keduanya untuk pembeli-pembeli juga berkurang. Masalahnya kan semua pada di pagar-pagar ya. Itu kan di pagar-pagar. Otomatis yang tadinya mau ada kesini jadi malas harus keluar harus itu. Jadi otomatis kan income-nya berkurang. Nah, gitu. Kalau buat ibu kan kalau dilihat jualannya serba ada ya bu, dari sayuran ada, makanan beku ada, lain-lainnya juga ada. Kalau buat ibu sendiri pemasaran barang-barang ibu kira-kira gimana, kemana aja pemasarannya? Cuma lingkungan sini 2 RW 18 sama 19. Sebagian juga ada itu dekat sana dekat puskesmas RW berapa itu? 20-an. RW 17. Iya, RW 17. Terus kadang juga ada teman yang dari Ciharuman, paling dari itu real estate sebagian. Kalau gitu, kalau dari yang jauh-jauh itu mereka pesannya gimana bu? Pakai WA. Oh, dari WA. Ya. Nanti jam segini saya ambil, kalau enggak nanti jam pagi-pagi saya titipin ke adiknya Pak aja. Gitu. Terakhir bu, ini kan masih dalam masa PPKM juga, jadinya diperpanjang ya bu ya. Ya. Kira-kira harapan ibu sebagai penjual apa bu? Harapan ibu ke depannya? Moga-moga apa ini cepat berakhir. Semua akses jalan lancar. Perekonomian pulih kembali. Ya, ada pesan-pesannya bu mungkin yang mau disampaikan, soalnya kan ini videonya kebetulan mau ditayangin di YouTube saya buat keperluan tugas. Kira-kira kalau misalnya nanti ada bapak atau ibu pengusaha lain yang mungkin nonton, kira-kira ibu ada pesan-pesannya? Ya kita semangat lah, kita tetap semangat, apapun harus dihadapi. Iya, harus semangat itu saja. Ya udah ibu, terima kasih waktunya. Semoga kedepannya ini usaha ibu nambah lancar. Amin. Ya. Dan semoga pandeminya cepat berakhir ya bu, biar bisa amin. Kembali normal lagi. Makasih bu waktunya. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang tadi udah lihat kan barang jualan Bu Mardani itu seperti apa, kalian kalau mau pesan bisa langsung kontak Bu Mardani atau nanti chat personal ke aku, oke? Thank you. Yes. Assalamualaikum punten mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Irin dari IKIP Siliwangi. Nah kebetulan hari ini saya sedang menjalankan KKN dan diberi tugas untuk mewawancarai UMKM yang ada di sekitar sini. Maaf sebelumnya, dengan siapa? Nama saya Hilmi Aditya. Hilmi Aditya. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Umur saya mau 23 bisa, 20 bisa. Jadi yang mana? Mau 23 atau 20 ini? 23 aja. Oke, 23. Tapi kalau mau dikurangin apa? Kalau sendiri kan saya lihat punya usaha ya. Kira-kira kalau boleh tahu usahanya bergeraknya di bidang apa? Saya usaha bergerak di bidang fashion, terutama fashion militer. Fashion militer. Ya. Sudah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Lumayan baru ya, ya. Kalau gitu selama menjalani usaha dari sebelum pandemi ini sampai sekarang, kira-kira perbedaannya apa? Paling soal penjualan sih, jadi perbedaannya kalau sebelum pandemi itu penjualan masih lancar, kalau sekarang kan banyak kayak PPKM yang lain-lain gitu, jadi agak menurun juga, cuma nggak menurun drastis. Tapi selama ini karena COVID, alhamdulillah tetap masih jalan ya? Mas, alhamdulillah. Kalau untuk pemasarannya sendiri, kira-kira pemasarannya ke daerah mana barang-barangnya? Kalau saya sih seluruh Indonesia, soalnya saya kan online shop juga, nggak langsung lewat lapangan. Kalau boleh tahu nama online shopnya apa? Mata Kaki Taktikal. Kalau ini nanti sekalian boleh dipromosikan. Kudu bayar atau aku? Enggak. Terakhir kan sekarang pandemi COVID-19 kan belum beres ya Ayah. Kira-kira sebagai penjual nih ya, salah satu penjual yang punya usaha, harapan kedepannya apa dari sendiri?
Harapannya sih semoga COVID ini hampir selesai, beres juga, jadi biar ke penjual-penjual lainnya pun enak. Enak kan. Baik An, terima kasih untuk waktunya. Semoga dengan adanya saya di sini setidaknya bisa membantu untuk ya sedikit mengurangi lah permasalahan yang ada ya Ayah. Baik An, paling gitu aja. Makasih buat waktunya. Nah, tadi kan ada footage atau bagian dimana ketika saya mempacking atau mengemas orderan. Nah, untuk mengetahui apakah kita mendapatkan orderan atau tidak jika kita berjualan secara online, langkah pertama adalah kita harus membuka website atau platform online yang kita gunakan untuk berjualan. Salah satu contohnya ini adalah Lazada. Nah, kita buka Lazada Seller Center di web atau di handphone, lalu masukkan email dan password si penjual. Nah, jika sudah berhasil terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa fitur yang bisa dipakai oleh pengguna atau penjual untuk memperbaharui template tokonya agar terlihat menarik. Nah, di sini ketika kita ingin melihat apakah ada orderan yang masuk atau tidak, kita bisa langsung ke menu yang namanya pesanan di menu kedua. Nah, di situ kita akan tahu kita mendapatkan orderan atau tidak. Nah, kalau bagian yang ini adalah bagian dimana Ahilmi meminta tolong kepada saya untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini datanya kita ambil dari hasil penjualan yang tertera di Lazada atau di Seller Center. Bisa juga dari aplikasi penjualan yang biasanya kita pakai. Nah, pembuatannya sendiri dilakukan di Microsoft Excel, dan untuk hasil laporannya ini sudah saya kirimkan kepada Ahilmi sekitar beberapa hari yang lalu, dan itu saja. Oh iya, dan juga ketika dalam proses pembuatannya ini melibatkan beberapa rumus sederhana di dalam Excel seperti sum, average, dan yang lain-lain.